Ini gonjonya ada pamornya ya, dan ini adalah di dalam gonjo ini adalah pamornya pamor melumah, maka di sini disebut juga gonjo sekar. Selain gonjo bentuknya subitrontal, ini juga ikutnya gonjo sekar. Ya, ini sama dengan atas, berarti masih orisinil. Antara bilah dengan gonjo masih orisinil. Sekarang kita bahas tentang kembang kacang pokok. Ya, kembang kacang juga ada kembang kacang pokok, gelung wayang, kembang kacang bungkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah ekonomi, musibah sakit ya, ataupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, pailit usahanya, semoga Allah segera angkat kesusahan itu dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutang-hutang lunas semua, duitnya turah-turah sampai ke anak cucu. Tidak cuma kita yang merasakan, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah kali ini saya bisa membuat video untuk sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terutama untuk para subscriber yang sudah banyak kirim WA ke saya. Terima kasih atas supportnya ya. Nah, kali ini saya akan membuat satu bilah dapur pusaka keris lurus yang sangat banyak dicari orang, gampang-gampang susah, dan dulu keris ini adalah hanya dimiliki oleh para senopati atau panglima perang saja. Dapur ini dapur yang sangat legendaris karena ada ceritanya juga, walaupun namanya sudah terkenal, walaupun bentuknya berbeda. Ya, sahabat Pusaka Jawa, di dunia pewayangan itu yang akan saya babar ini adalah dulu namanya sama ya, namanya saya barangnya beda. Itu dulu adalah senjatanya Pangeran Arjuna untuk membunuh kakaknya sendiri di perang Baratayuda, kemudian juga membunuh raksasa waktu dia melakukan tapa semedi, kemudian diberikan tugas oleh Batara Guru. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah keris lurus berdapur keris Pasopati atau Pasupati. Jadi antara Pasopati maupun Pasupati sama saja lah. Kadang lidah orang kan agak susah. Nah itu. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita panjang lebar, kita ambil bilahnya. Nah ini. Di dalam warongko gayaman apa ini? Ini ikutnya gayaman Ngayogyakarta Taman Ngabehan, sahabat Pusaka Jawa. Taman Ngabehan, kayunya kayu kati moho pelet. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata. Untuk handle-nya ini adalah handle Wondo Nunggak Semi Ngayogyakarta Kerajaan, sahabat Pusaka Jawa. Ini motifnya motif kerajaan. Kita buka bilahnya. Kayunya ini kayu kati moho sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi sahabat Pusaka Jawa. Ini masih berarti baru diwarangin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar dapur bilah pusaka keris Pasopati ya. Nah, ciri-ciri dari dapur keris Pasopati adalah bilahnya lurus. Saya dekatkan ya sahabat Pusaka Jawa ke depan kamera. Ciri-ciri adalah bilahnya lurus, kemudian kembang kacang atau sekar kacangnya pokok, memakai jalen, ada lambe gajah, sogokan 2, ini sogokan 2 memakai serawean dan juga memakai greneng, memakai tikel alis ya sahabat Pusaka Jawa.
Saya ulangi lagi. Ciri-ciri dari dapur keris Pasopati adalah bilahnya lurus, kemudian memakai sogokan rangkap depan dan belakang, kemudian memakai sekar kacang atau kembang kacang pokok, memakai jalen, memakai lambe gajah, kemudian memakai serawean, juga memakai greneng. Ya, memakai tikel alis. Ini kalau kita raba tikel alisnya kerasa. Sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya atau panetes. Pucukan bilahnya ini ikutnya adalah ngudup gambir. Ya, kita ketahui bahwasanya pucukan bilah itu ada 6, yang masyhur itu 4. Pertama ngudup gambir, anggabah kopong, nyujen, sama ambututumo yang terkenal 4. Ada lagi yang nugi pinetet dan ngumyang. Nah, sahabat pusaka Jawa, untuk kita lihat pada gonjonya, ini gonjonya. Gonjonya ini jenisnya gonjo nyebit rontal atau sebit rontal. Gonjo sendiri kan banyak jenisnya, ada gonjo sebit rontal, ada gonjo dungkul, ada gonjo wuwung, ada gonjo sepang, kelap lintah, gonjo wilut, banyak sahabat pusaka Jawa. Nah, ini jenisnya adalah jenis gonjo sebit rontal. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, depan gonjo ini bentuknya nyirah cecak, kepalanya cicak. Karena di gonjo ada yang nyirah tekek, seperti kepalanya tokek, agak bulat terus begini, tapi begini. Terus ada yang seperti kodok, ya ada yang nguceng mati, seperti ikan uceng mati, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gonjonya, kita mau membahas gonjo karena ini gonjonya ada pamornya, ya. Dan ini adalah di dalam gonjo ini adalah pamornya pamor melumah, maka di sini disebut juga gonjo sekar. Selain gonjo bentuknya sebit rontal, ini juga ikutnya gonjo sekar. Ya, ini sama dengan atas, berarti masih orisinil. Antara bilah dengan gonjo masih orisinil. Sekarang kita bahas tentang kembang kacang pokok. Ya, kembang kacang juga ada kembang kacang pokok, ngelung wayang, kembang kacang bungkem, ya. Terus ada kembang kacang satu lagi. Aduh, ya itulah pokoknya. Kadang saya lupa. Oke, sekarang kita bahas juga tentang tikel alis. Nah, ini tikel alis sahabat pusaka Jawa ya. Tikel alis ini banyak jenisnya. Ada tikel alis jugeg, ada tikel alis gagang terong, ada tikel alis gagang godong pohung, ada tikel alis landung, ada tikel alis nerjang landep. Ada 5 tikel alis. Nah, kita kalau lihat di sini, mungkin kalau di kamera tidak begitu terlihat, tapi di sini kalau dari bentuknya dan kita raba begini, ini ikutnya adalah tikel alis landung, sahabat pusaka Jawa. Tikel alis landung. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor wengkon isen. Ya, kita ketahui pamor wengkon tergolong pamor rekan. Ya, artinya pamor yang sengaja dibikin oleh sang empu, dirancang terlebih dahulu. Kemudian pamor wengkon juga tergolong, ada yang wengkon miring, tergolong pamor miring, dan juga ada yang wengkon yang ikutnya pamor melumah. Kalau kita lihat dari segi pembuatannya, ini tergolongnya adalah pamor wengkon yang melumah, dan ini wengkon isen. Ya. Kalau pamor yang miring yang dengan garis posisi yang simetris kanan kiri, walaupun terlihat gampang, terlihat simple, pamor wengkon hanya bisa dikerjakan oleh empu-empu yang sudah senior. Ya, karena untuk membuat wengkon yang dengan garis yang sama, konstan dari bawah sampai ke atas, terus dari kanan kiri ini bilah ini, ya, landep ini tidak nerjang landep sampai ke atas ke bawah, itu hanya empu-empu yang senior, susah untuk penggarapannya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jenis wengkon yang ada di dalam atau isennya, ini adalah isennya isen Wosputah, sahabat pusaka Jawa. Jadi nanti kita akan babar tentang makna dan filosofi atau tuah dari wengkon isen. Karena pamor adalah lambang dari doa sang empu, lambang dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris awal. Seperti itu. Nah, wengkon sendiri kalau secara harfiah artinya adalah list frame atau
apa ya, tepen. Wong Jawa ngomong tepen. Ya. Nah, tuah atau angsar dari pamor wengkon adalah agar kita kuat dari segala macam godaan, baik itu perempuan, judi maupun apa ya. Terus dari sifat boros kita menjadi hemat, itu pamor wengkon. Nah, kalau isen artinya yang di dalam. Nah, berarti ini di dalamnya itu ada yang melindungi. Tidak cuma untuk pemilik keris ini, tapi juga untuk keluarganya. Nah, di sini ada pamor wengkon isennya adalah waswuta. Kita ketahui pamor waswuta terkenal dengan nama bahasa Indonesianya beras tumpah. Kalau orang Malaysia bilang pamor tutul. Ya, ciri-ciri dari pamor waswuta ya bulat-bulat tidak beraturan dibilah. Ya, seperti itu. Dan kemudian pamor waswuta tergolong pamor tiban yang tidak dirancang terlebih dahulu. Jadi ada dua perpaduan pamor. Ini adalah ada pamorekan dan juga pamor tiban di sini. Istimewa sahabat pusaka Jawa. Nah, tuah atau angsar dari pamor waswuta adalah agar si pemilik dimudahkan untuk mencari rezeki dan untuk ketentraman. Karena di mana-mana pun orang butuhnya nyaman atau tentram. Kita punya banyak harta, kita punya banyak duit, tapi hati kita tidak nyaman, percuma. Ya sahabat pusaka Jawa. Ya, jadi secara keseluruhan tuah atau angsar dari pamor wengkon isen adalah agar si pemilik ini dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dari segala macam godaan, baik itu yang laki-laki ya perempuan, judi, minum, molimo seperti itu ya. Kemudian dia menjadi hemat karena dimanapun orang juga kadang namanya hidup, kita tidak tahu besok dapat rezeki banyak ataupun tidak. Makanya kita juga harus bisa memanage, mengatur keuangan kita sendiri. Bukan kita pelit. Kalau orang pelit beda dengan orang yang hemat. Orang pelit ada kebutuhan yang penting pun tidak dikeluarkan. Tapi kalau orang hemat, kebutuhan penting dikeluarkan, sedekah pun tetap dikeluarkan. Kalau orang pelit, sedekah pun tidak dikeluarkan. Artinya orang hemat itu mengeluarkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kalau orang pelit, walaupun sesuai pada tempatnya pun tidak dikeluarkan, seperti itu. Ya. Kemudian dengan makna filosofi wengkon tepen ini mempunyai perlindungan dari tadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak cuma pemilik keris saja, tapi untuk keluarganya, karena di sini ada satu isen keluarga isi di dalamnya. Kalau mungkin istilahkan satu rumah seperti itu ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, mudah-mudahan dengan doa dan harapan dari Sang Empu tentang wengkon isen ini, keluarganya menjadi rezekinya mudah, mencari rezeki, rezekinya omber apa bahasa Indonesianya? Lancar, banyak, deres ya. Kemudian hidupnya pun menjadi tentram, karena hidup itu yang dicari nyaman, tentram. Ya, sahabat pusaka Jawa, banyak harta kalau tidak nyaman tidurnya nggak nyenyak. Ya, bangun tidur pasti atau membawa ngimpi seperti ya orang gelisah bagaimana sih. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dapur keris lurus. Keris lurus sebenarnya adalah itu melambangkan agar hidup manusia tetap pada jalur yang lurus dan benar. Ya, pada jalur yang lurus, jujur dan benar dan penuh dengan keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya melambangkan ketauhidan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Diharapkan si pemilik dapur lurus ini orangnya menjadi jujur, lurus, teguh hati dalam hal kebenaran. Ketiga adalah mempunyai kekuatan iman. Tauhidnya lurus, tidak mencong-mencong. Ya, dalam keadaan apapun tetap beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang nama dapurnya, dapur Pasopati atau Pasupati. Dapur Pasupati itu mempunyai makna harfiah. Pasu artinya hewan, pati artinya mati atau meninggal. Pasu itu berarti kalau digabungkan adalah hewan yang mati. Bukan masalah hewan yang mati, tapi di sini mempunyai makna filosofi adalah agar kita mampu menghilangkan atau membunuh sifat-sifat hewani dalam tubuh kita, dalam diri kita. Jadi Pasupati itu seperti itu. Jadi kita itu harus bisa membunuh nafsu-nafsu hewani dalam tubuh kita, menghilangkan, bahkan
membunuh nafsu hewani agar kita menjadi orang yang mempunyai jiwa yang bersih, agar kita bisa menuju pada insanul kamil, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dulu saya tak ceritakan pada abad ke-12 banyak serat-serat seperti Pustaka Raja Purwo dan Pratelan itu menceritakan di situ ada pada awal-awal abad 230 Masehi ya, itu keris itu dibikin cuman ada 3. Pertama Cundrik, Larngatap, dan ketiga Pasupati atau Pasopati. Ya, itu di serat-serat serat-serat tadi yang saya bilang Pustaka Raja ya, Pustaka Raja Purwo dan Pratelan itu diterangkan keris Pasopati itu dibikin pada abad 230 ya. Itu hanya ada 3. Pertama Larngatap, kemudian Cundrik, kemudian Pasopati. Nah, kalau kita bicara tentang Pasopati, ada lagi versi yang lain adalah pemrakarsanya adalah Prabu Buddha. Ya, Prabu Buddha itu ada di kerajaan Mataram kuno, Medang Kamulan, empunya Empu Ramadi. Ya, kalau tahun sakanya adalah 152 tahun saka. Seperti itu. Jadi ini sekedar buat sekedar buat informasi tambahan-tambahan. Nanti ketika ada yang bicara, oh Pasopati begini-begini menurut versi serat serat Pustaka Raja Purwo seperti ini dan Pratelan seperti ini. Kalau untuk yang ada lagi yang mengatakan pemrakarsanya adalah Raja Buddha ya, Sri Paduka Raja Buddha, empunya adalah yang membuat pertama adalah Empu Ramadi pada tahun Saka 152 tahun Saka, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita cerita atau flashback ke belakang, cerita tentang yang kenapa dapur Pasopati menjadi terkenal. Dulu Pangeran Arjuna dari Astinapura ya, itu bersemedi untuk menebus segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dia pergi ke hutan, kemudian dia bersemedi, kemudian agar mendapatkan satu kebaikan-kebaikan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Kemudian Dewa Indra melihat, Batara Guru pun melihat, maka menguji Arjuna kesungguhannya bisa lolos atau tidak. Diturunkan 7 bidadari untuk menggoda Arjuna, karena Arjuna kan terkenal dengan dikelilingi banyak wanita cantik, istrinya banyak. Arjuna juga sangat tampan. Makanya dulu orang bilang kalau ada laki-laki yang tampan, banyak yang bilang mirip Arjuna, seperti itu. Nah, setelah lulus, Dewa Indra pun mengetes, lulus, akhirnya diberikanlah pusaka berdapur Pasupati namanya. Tapi dapurnya itu anak panah sebetulnya. Nah, karena di Kayangan mau diserang oleh raksasa, kemudian maka setelah mendapatkan pusaka itu, Pangeran Arjuna pun disuruh untuk yang melawan raksasa itu. Ya, setelah melawan Arjuna itu menang, seperti itu. Nah, di situ setelah menancapkan pada binatang, kalau tidak salah itu binatang apa ya? Babi kayaknya kalau saya tidak salah. Raksasa itu menjelma menjadi babi. Nah, dipanah mati seperti itu. Dan kemudian setelah dicek ternyata panahnya ada 2. Salah satu ada yang mengaku itu sebagai dia, tapi dari situ Arjuna mengalah, ya udahlah kamu yang memanah. Padahal itu juga yang memanah satunya adalah itu perwujudan dari Batara Guru untuk ngetes seberapa besar dia bisa mau mengalah atau menghilangkan sifat egonya, menghilangkan sifat hewaninya dalam diri dia selama bertapa, kemudian diuji untuk mengalahkan raksasa itu lulus atau tidak. Ternyata lulus. Jadi memang dapur Pasopati itu juga yang akhirnya digunakan untuk melawan kakak tirinya, yaitu Adipati Karna. Ya, Adipati Karna meninggal atau kalah, gugur di medan perang dengan menggunakan dapur anak panah Pasupati. Tapi bukan keris, kalau yang ini keris Pasupati. Dan dulu keris Pasupati banyak dipakai oleh para senopati atau panglima perang saja. Untuk yang bawah-bawah tidak. Makanya tidak menutup kemungkinan dapur Pasupati ini dulunya adalah milik seorang panglima perang. Nah, dari dapur dan cerita yang tadi berarti diharapkan dari sang empu dengan menamakan keris ini dapur Pasopati
seorang yang mempunyai dapur Pasopati itu mempunyai jiwa yang tegas, ya sahabat pusaka, dan berani berjuang dalam hal kebenaran. Ya, ketika dia sudah menghilangkan sifat hewaninya, membunuh sifat hewaninya, maka akan muncul jiwa yang tegas, ya. Terus berani berjuang untuk membela kebenaran, seperti itu. Makanya lebih banyak dicondok, lebih banyak dipakai oleh para senopati. Karena di medan perang itu kadang namanya manusia, ya namanya manusia itu kan kadang bingung dia benar atau salah. Tapi di sini adalah tugasnya adalah menjalankan dharma, ya artinya membela kebenaran. Entah itu saudara, kalau salah pun tetap dilawan, seperti itu. Seperti halnya di perang Bharatayuda, Arjuna melawan Karna, kakaknya sendiri, kakak tirinya sendiri. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan dengan nama dapur Pasupati, keris lurus dengan pamor wengkon isen, maka diharapkan dari sang pemilik awal keris ini maupun doa dan harapan dari sang empu, orang itu menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya yang bersifat hewani, ya, mampu membunuh, menghilangkan nafsu-nafsu hewani. Kemudian dia menjadi orang yang tegas, ya, jujur, lurus, karena dengan dapur ini tegas, jujur, mempunyai keteguhan hati, kekuatan iman. Kemudian dia rela berjuang demi kebenaran, ya. Kemudian dengan pamor wengkon isen ini diharapkan si pemilik ini bisa menjadi orang yang dijauhkan dari segala macam godaan. Karena untuk lulus dari membunuh, menghilangkan sifat hewani, ya harus dijauhkan dari godaan biar selamat, tadi ujiannya biar lulus. Kemudian di sini juga tadi disebutkan untuk pamor wengkon isen adalah dijauhkan dari segala macam godaan, baik perempuan, baik judi, boros, sifat boros. Di sini juga ada doa khusus, yaitu dimudahkan rezekinya. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak, dia tidak boros. Kemudian di sini juga waswuta itu untuk ketentraman. Setelah mendapatkan rezeki, dia tentram hatinya. Tapi jangan salah sahabat pusaka Jawa, walaupun pamor waswuta adalah, kalau saya mengatakan pamor sejuta umat, tapi kadang di antara pamor waswuta ada terselip pamor waswuta yang mempunyai tuah-tuah yang lain, seperti untuk menghindarkan dari kebakaran. Makanya kadang ada yang namanya keris biasa dengan pamor waswuta, tapi untuk singkir geni. Nah, itu termasuk waswuta. Kadang ada terselip pamor yang untuk menyingkirkan bahaya-bahaya yang lain. Jadi jangan sampai sahabat pusaka Jawa minder, lah pamornya waswuta, pamor biasa, pamor melumah. Artinya pamor tidak memilih, siapa saja pun bisa memilikinya. Tidak, jangan seperti itu. Ya, dunia ini penuh dengan kejutan. Oke, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam kebiruan. Ini selorok besinya hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa. Kemudian tampilannya, ya ini tampilannya apa ya? Tampilannya galak, ya sahabat pusaka Jawa. Tampilannya galak, birowo. Kemudian besinya pun mentah, seperti mentah, ya sahabat pusaka Jawa, besinya mentah. Pamornya yang kemambang, ini estimasi tangguhnya adalah tangguh Mataram, ya sahabat pusaka Jawa, dengan gandik yang agak tinggi seperti ini, ya tangguhnya tangguh Mataram. Nah, kalau kita bicara tentang condong leleh atau kemiringan pada bilah keris ini, ya karena di keris itu mempunyai makna filosofi semua. Condong leleh pun kemiringan bilah keris ini mempunyai makna filosofi. Nah, ini kalau kita lihat dari condong leleh seperti ini condong lelehnya adalah condong leleh Suryo atau Surya. Coba tak kedepankan. Ya, ini condong lelehnya kelihatan ya. Condong lelehnya ini adalah condong leleh Surya, karena condong leleh sendiri ada yang Condro, ada yang Kartika, ada yang Bawono. Kalau Surya adalah untuk kewibawaan, untuk kedudukan dan kekuasaan. Kalau Condro untuk kemuliaan, Condro atau ya Condro dan harta, kemuliaan dan harta. Kemudian Kartika itu untuk harapan dan cita-cita. Bawono adalah untuk ketentraman dan juga pengayoman. Nah, ini cocok dengan nama dapur Pasopati.
karena dulu dipegang oleh para senopati, yaitu untuk kekuasaan, untuk kewibawaan, kedudukan. Jadi pas antara dapur, antara condong leleh, antara pamor, ini sinergi. Artinya ketika orang memegang dapur Pasopati ini, orang itu mempunyai kedudukan, kekuasaan, juga kewibawaan, karena condong lelenya adalah condong lele Suryo atau Surya. Ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian dapur Pasopati adalah Pasupati, membunuh nafsu hewani atau menghilangkan nafsu hewani, sehingga akan muncul jiwa-jiwa yang bersih, ya, yang tegas, mampu membela kebenaran. Jika seorang pejabat, maka dia akan cocok pejabat, dia akan membela kebenaran, membela rakyatnya, seperti itu. Dan rezekinya juga tidak pernah habis, karena di sini juga dimudahkan rezekinya. Doa dari Sang Empu yang disematkan dengan lambang Waswutah, kemudian dengan pamor wengkonnya, agar dijauhkan dari segala macam godaan. Karena orang semakin tinggi kekuasaan, kedudukan, maka godaannya akan banyak. Pertama harta, kedua tahta, ketiga wanita. Ya seperti itu. Nah di sini dengan lambang wengkon itu diharapkan dijauhkan dari segala macam godaan, akhirnya pun dia tidak berbuat macam-macam, seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang ingin request nama dapur, silakan request di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.